Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih buat kalian yang selalu support kita, terlebih kalian yang udah traktir kopi melalui Saweria ataupun traktir. Buat kalian yang suka dengan video kita, jangan lupa minum kalau habis makan karena perjalanan Xiaoyan masih sangat panjang untuk didengar. Kuilah. Pernikahan Guhe dengan Yunyun akhirnya tiba dan Misty Cloud dipenuhi dengan aura kebahagiaan dari anggotanya. Mengingat Misty Cloud memiliki kekuatan yang besar, seolah mereka tidak peduli dengan perang yang akan segera berlangsung. Di sisi lain, Yunsan berkata kepada Guhe bahwa akhirnya hari ini hari yang dinanti telah tiba. Guhe akan menggantikan Yunsan ketika kematian telah menjemputnya. Mendengar hal itu, Guhe berkata bahwa tidak baik berbicara hal seperti itu di hari yang cerah seperti ini. Ia lanjut berkata bahwa Yunsan adalah seorang dozong dan akan memiliki kehidupan yang panjang. Yunsan tersenyum kemudian berkata jika dugaannya tidak meleset, sepertinya Xiaoyan akan segera tiba di Misty Cloud. Pada saat itu, ia pasti akan menghancurkan acara pernikahan Guhe dengan Yunyun. Alis Guhe mengerut ketika mendengar perkataan Yunsan. Kemudian Guhe berkata bahwa ia takkan membiarkan bocah itu merusak acaranya. Yunsan mendukung Guhe lalu berkata dengan reputasi Guhe di Jiyama maka akan sangat memalukan jika acara pernikahannya terganggu. Guhe terdiam dan semakin emosi, lalu tak lama ia teringat sesuatu. Guhe berkata bahwa ia takkan bisa berada lama di Misty Cloud dan harus kembali setelah pernikahan selesai. Selain itu, ia meminta Yunsan untuk melepas segel Yunyun agar ia dapat pergi bersama Guhe untuk berbulan madu. Yunsan tersenyum dan mengangguk, kemudian Guhe pun pamit untuk kembali mempersiapkan acaranya. Setelah kepergian Guhe, asap hitam kembali muncul bersamaan dengan tawa bahagia. Ia berkata sungguh tak terduga rencana Yunsan berhasil dengan sangat mulus. Yunsan membalas ia akan membiarkan pihak Guhe bertarung dengan Xiaoyan hingga mereka benar-benar sangat lemah. Saat itulah Yunsan akan mengambil kesempatan untuk melumpuhkan Xiaoyan dan yang lainnya. Si pria tertawa lalu berkata untuk jangan membiarkan Guhe mati karena ia memiliki spiritual yang tinggi. Ia meminta Yunsan untuk menyerahkan Guhe kepadanya setelah pertempuran berakhir. Yunsan agak terkejut, kemudian si pria mengancam jika Yunsan tidak mau maka ia dapat mengembalikan Yunsan ke posisi semula. Akhirnya Yunsan pun menyetujui permintaan si pria, kemudian si pria tertawa dan kembali mengingatkan Yunsan untuk tidak gegabah. Asap hitam pun menghilang bersamaan dengan Yunsan yang berkata semuanya akan berjalan dengan lancar. Beralih ke Guhe yang sedang gembira di hari pernikahannya dan banyak menerima ucapan selamat dari mereka yang hadir. Sorak-sorai kegembiraan benar-benar seperti menenggelamkan aura peperangan di kepala mereka. Tak lama Yunyun pun datang dan segera diantar untuk bersanding dengan Guhe. Tak ada sedikit pun suara yang keluar dari Yunyun di balik cadar yang menutupinya. Ia pun melangkah dan tiba tepat di samping Guhe bersamaan dengan Yunsan yang juga baru tiba. Yunsan langsung berkata kepada jamaah bahwa hari ini ia akan menikahkan murid tercintanya dengan Guhe. Yunyun yang merupakan calon penerus mutlak kepemimpinan Misty Cloud akan bersanding dengan Raja Pil Guhe, seorang yang memiliki reputasi sangat baik di seluruh kekaisaran Jiyama dengan gelar alkemis tingkat 6 satu-satunya. Dengan begitu mereka berdua akan menjadi pasangan yang sangat cocok untuk disandingkan. Guhe tersenyum setelah perkataan Yunsan berhenti, kemudian sorak-sorai bergema di seluruh area Misty Cloud. Yunsan lanjut berkata bahwa sudah tiba saatnya untuk memulai acara pernikahan. Baru saja Yunsan akan membuka acara, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang dan Yunsan segera menatap ke arah langit. Sosok pria berjubah hitam menggantung di atas langit dengan sayap hijau zamrud indah menatap ke pelaminan. Seketika suara tawa bergema di langit Misty Cloud hingga membuat semua orang menatap ke langit. Sebuah suara berkata, "Mengapa Yunsan terburu-buru? Belum saatnya memastikan apakah ini hari perayaan pernikahan atau pemakaman." Tak lama datang beberapa sosok yang berada tepat di belakang Xiaoyan. Ekspresi Yunsan menjadi suram, kemudian ia tersenyum dan berkata rupanya anjing kecil yang diusir dari kekaisaran Jiyama telah kembali dengan sangat angkuh. Xiaoyan membalas dengan berkata karena anjing tua Yunsan telah menghancurkan klan Xiao, maka Xiaoyan harus membawa kepalanya pulang ke klan Xiao.
Mendengar hal itu semua orang terkejut mengingat selama bertahun-tahun baru kali ini ada orang yang berani begitu kasar kepada Yunsan. Yunsan melirik ke semua ahli yang baru datang, kemudian ia berkata sungguh tak terduga ada Jia Xingtian, Fama dan yang lainnya. Yunsan bertanya apakah mereka yakin ingin bergabung untuk melawan Misty Cloud. Jialau lanjut berkata bahwa jangan kira mereka tidak tahu ambisi liar Yunsan untuk menghancurkan semua klan yang ada di Jiama. Maka dari itu mereka harus bergandengan tangan mencegah hal buruk terjadi kepada mereka. Yunsan tertawa lalu tiba-tiba suara peliut berbunyi dan tak lama beberapa sosok segera muncul. Para tetua yang memang telah dipersiapkan segera datang dan bersiap untuk bertarung. Di sisi lain ekspresi Guhe sangat buruk terlebih ketika menyadari Yunyun bergetar dengan kedatangan Xiaoyan. Ia menjadi sangat marah kemudian berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah hari pernikahannya. Bukankah tindakan Xiaoyan sangat tercela karena menyerang orang yang sedang melangsungkan acara? Xiaoyan melirik Guhe tanpa ekspresi kemudian berkata bukankah perbuatan Misty Cloud yang menghabisi klan Xiao dan menyerang klan Primer adalah perbuatan tercela? Lalu apakah dengan begitu Xiaoyan tidak boleh membalas dendam? Guhe membalas sepertinya tujuan Xiaoyan kali ini adalah memang khusus untuk menggagalkan pernikahannya dengan Yunyun. Pernikahan? Ucap Xiaoyan dengan nada menyindir. Xiaoyan lanjut berkata bagaimana hal itu bisa disebut pernikahan jika pihak wanita merasa terpaksa untuk melakukannya? Apakah ada makna dalam pernikahan yang seperti itu? Xiaoyan lanjut menjentikan jarinya dan api kecil pun muncul lalu melesat ke arah Yunyun. Seketika kilatan hitam menghalangi dan berbenturan dengan api hingga mengakibatkan ledakan kecil. Yunyun mundur beberapa langkah hingga membuat Guhe khawatir dan menjadi sangat marah. Akhirnya Yunyun untuk pertama kalinya mengeluarkan suara ketika Guhe menanyakan keadaannya. Kemudian Yunyun berkata bahwa ia baik-baik saja. Setelah merasa marah, Guhe pun meminta Yunsan untuk menyerahkan urusan Xiaoyan kepadanya. Guhe tak terima acara pernikahannya telah diacak-acak sama mantan Yunyun. Menanggapi hal itu, Yunsan pun tak berdaya dengan permintaan Guhe karena memang itulah yang ia inginkan saat ini. Guhe segera menatap Xiaoyan kemudian berkata karena Xiaoyan telah merusak acaranya maka ia takkan bersikap lembut kepada Xiaoyan. Di sisi lain, Jialau terkejut melihat Guhe yang benar-benar maju untuk melawan Xiaoyan. Saat ini banyak para ahli yang memiliki hubungan dengan Guhe dan dengan begitu kekuatan Misty Cloud benar-benar lebih kuat dibanding dengan mereka. Setelah itu Xiaoyan berkata bahwa ini adalah permasalahan antara Xiaoyan dengan Misty Cloud. Namun, ia takkan segan untuk menghabisi semua yang menghalanginya termasuk dengan Guhe. Mendengar hal itu Guhe semakin marah dan segera mengeluarkan sayap Doki lalu melesat ke langit. Guhe berkata jika begitu mari segera mulai pertarungan karena ia ingin mengetahui kekuatan generasi muda yang terbuang. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata jika Guhe tidak kalah dalam 10 kali pertukaran maka Xiaoyan akan segera pergi. Namun jika Guhe kalah maka ia tidak boleh ikut campur dengan permasalahan Xiaoyan dan Misty Cloud. Semua orang terkejut begitupun dengan Yunyun setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Selama 3 tahun ini Guhe telah mencapai tingkat Do Huang dan sepertinya tak ada orang yang mampu melawannya di Jiama selain dari Yunsan. Guhe tertawa kemudian menerima tantangan Xiaoyan dan berkata bahwa ia ingin melihat kekuatan seorang bocah yang sangat sombong. Di sisi lain, Jia Xingtian jelas terkejut dengan keputusan Xiaoyan yang agak terlalu berlebihan. Bagaimanapun mengalahkan Guhe dalam 10 pertukaran akan sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih mereka semua berniat untuk menyerang sekaligus dengan 100.000 prajurit yang bersiap di kaki gunung. Jika Xiaoyan kalah maka ini benar-benar akan menjadi akhir bagi mereka. Jialau berkata kepada Xiaoyan apakah hal tersebut tidak berlebihan untuk saat ini? Xiaoyan terdiam kemudian melambaikan tangan dan seketika sayap hijau mengepak. Aura panas terpancar ke seluruh arah membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan Jialau. Xiaoyan berkata bahwa dendam ini telah ia persiapkan dengan sangat lama. Oleh karena itu, Xiaoyan takkan berbuat kesalahan sekecil apapun. Mendengar hal itu, Jialau pun sedikit tenang terlebih dengan karakter Xiaoyan yang penuh dengan kejutan. Di sebelahnya, Fama berkata agar Xiaoyan berhati-hati karena Guhe saat ini berada di tingkat Do Huang. Selain itu, ia memiliki nyala api walaupun bukan api surgawi, tapi hal itu tidak bisa diremehkan.
Xiaoyan mengangguk kemudian menarik pedang besarnya dari kejauhan dan berteriak 10 putaran akan dimulai. Guhe yang marah pun segera mengeluarkan doki yang sangat besar kemudian membentuk pedang dan bersiap. Guhe melesat sangat cepat ke arah Xiaoyan dengan ujung pedang tajam yang siap menembus jantung Xiaoyan. Dengan ayunan pedang besar Xiaoyan, serangan dapat ditahan dengan sangat mudah. Guhe pun memutar tubuh dan terus menyerang Xiaoyan yang masih terlihat santai. Akhirnya, setelah pedang saling beradu, Xiaoyan melesatkan telapak tangan ke arah Guhe yang juga melakukan gerakan serupa. Ledakan terjadi diikuti dengan lonjakan angin yang menyerang ke segala arah. Xiaoyan tersentak kemudian tersenyum dan melihat ke arah Guhe yang terpental beberapa puluh meter. Ekspresi Guhe sedikit berubah dan dalam hatinya ia berkata bahwa Xiaoyan memang benar memiliki kekuatan. Doki sekali lagi melonjak dengan Guhe yang mengeluarkan teknik Thousand Flame Sword Blades. Teknik 1000 pedang dengan api segera menyerang Xiaoyan dari segala arah dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan gerakan mengayun dari pedang besar yang terlihat tidak bertenaga, akhirnya serangan tersebut dapat dipatahkan. Melihat hal itu, Guhe tanpa ekspresi berkata bahwa mereka telah bertukar 8 serangan hingga saat ini. Semua orang terkejut karena serangan singkat mereka rupanya telah mencapai 8 kali pertukaran. Banyak ledekan yang keluar dari mulut para ahli yang dibawa Guhe ketika menyadari Xiaoyan takkan sanggup untuk menang. Di sisi lain, Jia Xingtian juga merasa tertekan karena sisa pertukaran yang hanya 2 kali lagi. Sementara itu, Yun San yang menatap ke arah Xiaoyan merasakan Xiaoyan sebenarnya tidak berada di tingkat Dong Huang. Namun ia keheranan karena Xiaoyan mampu berhadapan dengan Guhe walaupun sebentar lagi ia akan kalah. Sepertinya Xiaoyan meminjam kekuatan orang tua yang disebut Yao Chen ketika mengalahkan beberapa ahli dari Misty Cloud di ibu kota. San merasa pemikirannya saat itu akan kekuatan Xiaoyan tampaknya telah berlebihan. Di atas langit, Guhe tersenyum sinis pada Xiaoyan yang tanpa ekspresi. Xiaoyan segera berkata untuk jangan senang terlebih dahulu karena masih ada 2 pertukaran lagi. Ia lanjut berkata dengan 2 putaran terakhir saja sudah cukup untuk mengakhiri semua dan mengalahkan Guhe. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, para ahli seketika tertawa meledek. Namun tawa mereka seketika berubah ketika aura kuat terpancar bersamaan dengan Xiaoyan yang menutup mata. Yun San seketika melotot merasakan aura yang begitu kuat terpancar dari Xiaoyan. Para ahli hanya bisa melongo keheranan dengan situasi yang terjadi saat ini. Ekspresi mereka menjadi semakin buruk ketika doki dalam tubuh Xiaoyan benar-benar melonjak dengan sangat kuat. Jelas orang yang paling khawatir adalah Guhe dengan tatapan yang sangat serius ke arah Xiaoyan. Tak lama Xiaoyan pun maju selangkah diikuti dengan kilatan petir yang membuat ia seketika menghilang. Para ahli semakin terkejut karena tidak merasakan apapun ketika sosok Xiaoyan menghilang. Tanpa sadar mereka berkata sungguh kecepatan yang sangat menakutkan. Guhe jelas merasa kebingungan setelah melihat Xiaoyan tidak berada di tempat ia semula. Ia segera menyebarkan kekuatan spiritualnya seperti jaring laba-laba untuk mendeteksi pergerakan Xiaoyan. Akhirnya ia melesat ke satu bidang kosong dengan pedang tajam yang menusuk. Tak lama muncul sosok bayangan hitam di hadapannya dengan segel aneh di tangan dan siap untuk menyerang. Teknik Lion Tiger Gold Shattering Roar yang dilepaskan dari jarak dekat dengan gelombang sonik dahsyat ke arah Guhe. Gelombang suara yang menggetarkan jiwa dapat terasa bahkan hingga membuat beberapa murid Misty Cloud dari kejauhan jatuh pingsan. Seketika Guhe menjadi linglung dengan jiwa yang bergetar akibat gelombang sonik dahsyat dan memaksanya untuk mundur. Ia segera mengalirkan doki ke seluruh tubuhnya bersiap menghadapi serangan dadakan dari Xiaoyan. Setelah pulih dan menyadari posisi Xiaoyan berada, Guhe pun segera menyerang dengan cakar yang membentuk elang api ke arah Xiaoyan. Serangan elang secepat kilat sudah berada di hadapan Xiaoyan dengan Guhe di dalamnya. Xiaoyan mengalirkan api yang seketika membungkus tangannya. Api berbentuk seperti cairan tipis membungkus tinju yang seketika dilepaskan ke arah Guhe. Semua ahli yang menyaksikan dapat menebak kekalahan Xiaoyan akan segera tiba. Hal itu dikarenakan serangan elang besar Guhe akan berbenturan dengan api kecil tipis di tangan Xiaoyan. Ledakan dahsyat segera terjadi dengan tinju yang bertemu cakar. Kedua lengan bertahan untuk beberapa detik sebelum akhirnya ledakan yang lebih besar terjadi di langit Misty Cloud.
Gelombang udara dahsyat dihantarkan setelah suara guntur yang menggema di langit. Suara dentuman keras dapat terdengar hingga jarak 100 km dari titik benturan. Tak berselang lama, api hijau kecil berubah menjadi besar seolah memakan energi dari elang besar dan menimbulkan gemuruh yang membuat semua orang tercengang. Perlahan api menghilang bersamaan dengan suatu sosok yang terjatuh dengan pelan setelah beberapa kali mengeluarkan darah di mulutnya. Yunsan terkejut kemudian melambaikan tangan dan seketika beberapa tetua maju untuk menangkap tubuh dari Guhe. Dalam hatinya Guhe jelas merasakan pukulan yang teramat memalukan dari Xiaoyan. Namun ia sedikit merasakan bahwa Xiaoyan telah menahan kekuatannya ketika serangan mereka saling bertemu. Jika tidak, mungkin saat ini Guhe akan berakhir dalam kematian. Di sisi lain, semua orang benar-benar tersentak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang setingkat Guhe benar-benar dikalahkan anak kecil berusia 20 tahunan. Seorang yang murni berada di tingkat Do Huang dengan memiliki nyala api tak berdaya hanya dalam 10 pertukaran. Melihat Xiaoyan yang berhasil menang, Jia Xingtian dan yang lainnya pun merasa lega. Hai Bodong berkata bahwa Xiaoyan memang bocah yang sangat luar binasa dengan serangan yang sangat kuat. Hai Bodong menyadari bahwa dengan serangan yang barusan dilepaskan akan sangat sulit untuk ditahan oleh Bodong dan Jia Lao. Walaupun pertarungan berlangsung hanya dalam 10 pertukaran, Hai Bodong dapat menyadari kelelahan yang dirasakan oleh Xiaoyan. Beruntung, Xiaoyan memiliki banyak pil terlebih kemampuan pemulihannya jauh melebihi orang biasa. Dengan begitu mereka tak perlu khawatir dengan keadaan Xiaoyan untuk saat ini. Setelah itu, Hai Bodong melirik ke arah Yunsan dan berkata untuk saat ini mereka hanya perlu memperhatikan tindakan dari Yunsan. Hai Bodong meminta semua ahli untuk jangan membiarkan orang-orang Misty Cloud bekerja sama membuat segel. Mereka harus menyerang secara bersamaan hingga para tetua tidak memiliki kesempatan untuk menyatukan kekuatan. Dengan begitu, hanya tersisa Yunsan yang akan menjadi urusan dari Xiaoyan. Jia Xingtian mengangguk kemudian berkata jika pertempuran telah pecah maka ia akan memberi sinyal agar semua prajurit segera masuk untuk menyerang. Di sisi lain, Xiaoyan segera meminum beberapa pil pemulihan untuk persiapannya bertempur melawan Yunsan. Sementara itu, Guhe segera pulih setelah diselamatkan oleh para tetua kemudian menatap ke arah langit. Ia tersenyum pahit dan berkata bahwa ia telah kalah dan tak akan ikut campur dengan permasalahan Xiaoyan dan Misty Cloud. Semua orang terkejut ketika mendengar secara langsung Guhe yang menyatakan kekalahannya. Tentu itu adalah tindakan yang sportif sebagai seorang lelaki, terlebih Guhe merasakan belas kasihan dari serangan Xiaoyan yang terakhir. Setelah itu Guhe menghadap ke Yunyun dan berkata ternyata memang benar bahwa Guhe tidak layak untuk Yunyun. Setelah mendengar perkataan Guhe pun Yunyun tak bisa menahan rasa kasihan kemudian menanyakan apakah Guhe baik-baik saja. Guhe tanpa ekspresi menjawab ia tidak mengalami luka serius dan akan baik-baik saja. Setelah itu, Guhe menatap ke arah Yunsan lalu menangkupkan tangan. Guhe meminta maaf karena ia telah kalah dan dengan begitu maka Guhe akan pergi sesuai dengan kesepakatan Xiaoyan. Tanpa basa-basi Guhe berbalik kemudian berjalan pergi meninggalkan semua ahli yang ia bawa. Melihat orang yang membawa mereka telah kalah dan pergi, artinya mereka sudah tidak memiliki kepentingan lagi di sana. Dengan begitu secara otomatis mereka mengikuti jejak Guhe setelah memberi hormat kepada Yunsan. Di sisi lain, Yunyun terkejut melihat peningkatan kekuatan Xiaoyan setelah 3 tahun tidak bertemu. Terlebih saat mereka pertama kali bertemu, Xiaoyan adalah orang yang sangat lemah di matanya. Namun sekarang tanpa diduga seorang setingkat Guhe dengan mudah Xiaoyan kalahkan. Beralih ke Yunsan yang merasa sangat marah dengan situasi yang telah terjadi. Rencana yang semula ia anggap akan berhasil ternyata hancur berantakan. Harapan Yunsan yang ingin melihat Guhe bersama dengan orang-orangnya bertempur dengan Xiaoyan dan pasukan Jiama telah kandas. Yunsan tak menduga jika Xiaoyan akan melakukan perjanjian tersebut dengan Guhe. Rasa kesal benar-benar membuat Yunsan tidak dapat menahan diri untuk segera menghabisi Xiaoyan. Setelah itu Yunsan sedikit maju dan menatap ke arah Xiaoyan. Yunsan berkata bahwa kekuatan Xiaoyan memang telah meningkat setelah 3 tahun berlalu. Namun hal itu masih belum cukup untuk menghadapi seorang di tingkat Dozong.
Seketika aura besar keluar dari tubuh Yunsan dan membuat semua orang merasakan tekanan yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius dan seketika Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Yunsan benar-benar telah meningkat. Jia Xingtian, Hai Bodong, Fama dan yang lainnya jelas merasakan tekanan aura kuat yang menakutkan dari Yunsan. Setelah itu, Yunsan memerintahkan semua tetua untuk jangan membiarkan salah satu orang pun untuk hidup dalam pertempuran ini. Ia lanjut berkata bahwa mereka harus mengetahui konsekuensi berat jika berani menyinggung sekte Misty Cloud. Para tetua berteriak bersamaan dengan aura yang semakin ganas memenuhi bukit awan berkabut. Keheningan dalam tekanan kuat benar-benar membuat tubuh seketika merinding. Xiaoyan menatap Yunsan dan berkata karena Yunsan telah menyebabkan ayahnya menghilang, maka hari ini Xiaoyan akan menghancurkan sekte Misty Cloud. Menanggapi hal itu, Yunsan berkata bahwa keberadaan ayah Xiaoyan tidak berada di tangannya. Xiaoyan terkejut ketika menyadari perkataan Yunsan, sepertinya ayah Xiaoyan berada di tangan orang lain. Secara tak langsung, Yunsan sebenarnya mengetahui di mana keberadaan ayah Xiaoyan. Xiaoyan segera melirik ke arah Yunyun dan berkata apakah sekarang Yunyun mengerti mengapa Xiaoyan begitu marah? Misty Cloud yang Yunyun bela telah melakukan hal yang membuat Xiaoyan marah saat itu. Yunyun terdiam dengan kesedihan yang mendalam, tak percaya Yunsan telah melakukan hal tersebut. Ia pun berteriak ke arah Yunsan dan menanyakan apakah semuanya itu benar. Yunsan segera menoleh dan dengan nada marah berkata mengapa Yunyun berani berteriak kepada guru yang telah membesarkannya. Apakah bocah itu lebih berharga dibanding dengan semua jasa yang Yunsan berikan? Apakah Yunyun telah merupakan semua pengorbanan Misty Cloud untuknya? Yunsan sekali lagi menegaskan bahwa Yunyun adalah anggota Misty Cloud dan tak boleh membiarkan siapapun melakukan tindakan yang akan menghancurkan Misty Cloud. Yunyun terdiam dipenuhi dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Ia jelas tahu kemarahan yang dirasakan Xiaoyan, terlebih saat itu Yunyun tidak percaya dengan perkataan Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun bertanya kepada Yunsan perihal di manakah keberadaan ayahnya saat ini. Yunsan tersenyum kemudian berkata ayah Xiaoyan berada di tempat di mana Xiaoyan takkan mampu untuk menemukannya. Bahkan jika Xiaoyan tahu sekalipun, ia takkan sanggup untuk menolong ayahnya. Xiaoyan secara singkat memahami maksud dari perkataan Yunsan yang barusan. Ia pun berkata sepertinya ini ada kaitannya dengan Hall of Soul kan? Yunsan terkejut ketika mendengar Xiaoyan menyebut nama yang membuat ia merinding. Yunsan berkata ternyata Xiaoyan telah mengetahui informasi mengenai Hall of Soul. Ia lanjut menambahkan pasti informasi tersebut disampaikan oleh tubuh spiritual yang berada di dalam tubuhnya. Xiaoyan terkejut karena ternyata Yunsan telah mengetahui tentang keberadaan Yao Lao. Dengan begitu, Xiaoyan harus benar-benar lebih berhati-hati karena dapat dipastikan Hall of Soul akan turun tangan dalam pertempuran kali ini. Xiaoyan tersenyum marah kemudian berkata jika sudah seperti ini maka tak ada jalan lain selain membawa pulang kepala anjing tua Yunsan ke klan Xiao. Yunsan benar-benar marah karena berkali-kali dipanggil anjing tua oleh Xiaoyan. Akhirnya ia pun segera memerintahkan semua orang untuk segera menyerang tanpa menyisakan satu orang pun untuk hidup. Di sisi berlawanan, Hai Bodong berteriak kepada semua ahli untuk jangan membiarkan para tetua membentuk formasi mereka. Hai Bodong menjadi orang pertama yang melesat diikuti Jia Xingtian, Fama, Ziyan, Yinggu dan yang lainnya. Saat ini kemampuan Hai Bodong secara bertahap telah meningkat ke posisi puncaknya walaupun masih memiliki celah dengan puncak Do Huang pada umumnya. Namun dengan kemampuan dan pengalaman bertempur serta sedikit waktu maka kondisi puncaknya akan segera kembali. Bersamaan dengan itu para tetua pun langsung dengan cepat melesat ke arah Hai Bodong dan yang lainnya. Dengan cepat bentrokan pun terjadi dengan suara dentuman yang menggema di langit ketika mereka semua saling bertemu. Secara alami tak ada satu orang tetua pun yang datang untuk menyerang Xiaoyan. Mereka tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan adalah bagian yang akan Yunsan selesaikan. Yunsan segera melangkah menuju Xiaoyan dengan berjalan di udara. Ia tampak seperti menaiki tangga tanpa bantuan dari sayap di punggungnya. Kekuatan seperti ini tentu menandakan tingkat kekuatan seseorang jelas telah berada di tingkat yang sangat tinggi. Yunsan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjaga Yunyun selagi ia akan bertarung. Yunsan menambahkan bahwa ia akan menghukum Yunyun setelah berhasil mengalahkan bajingan kecil di hadapannya.
Tak lama, dengan sekejap Yun San pun telah berada tepat di hadapan Xiaoyan. Kemudian Yun San kembali berkata bahwa ia akan segera menghajar Xiaoyan seperti 3 tahun lalu. Kali ini ia takkan membiarkan Xiaoyan untuk kabur seperti saat itu. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata kebetulan sekali saat ini ia membutuhkan tubuh seorang elit Dozong. Dengan begitu takkan sia-sia ia telah datang ke Misty Cloud. Yun San tertawa kemudian segera mengeluarkan doki hijau keabu-abuan dengan energi yang menakutkan. Xiaoyan menyipitkan matanya di bawah tekanan aura kuat yang keluar dari tubuh Yun San. Seketika Xiaoyan bergetar dan tanpa disadari ia berkata bahwa kekuatan Dozong memang sangat menakutkan. Tak lama energi kembali menyusut ke dalam tubuh Yun San yang telah bersiap untuk pertempuran dahsyat. Ia berkata kali ini leluhur Dozong akan memperlihatkan seberapa kuat kekuatan yang takkan mampu ditembus oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan menjadi semakin serius setelah merasakan tekanan kuat Yun San sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan pun segera membentuk segel di tangannya dan mengeluarkan teknik 3 perubahan misterius api surgawi. Energi segera berfluktuasi di sekeliling Xiaoyan hingga memancarkan aura kuat yang dapat dirasakan oleh Yun San. Doki hijau zamrud segera keluar dengan deras di tubuh Xiaoyan. Di sisi lain Yun San tersenyum dan berkata rupanya itu adalah teknik yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Energi besar masih melonjak berlama-lama mengelilingi tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya menyusut dengan perlahan. Teknik perubahan misterius api surgawi Xiaoyan jelas telah berevolusi. Saat Xiaoyan masih di tingkat Doling, ia menggunakan teknik tersebut dan mampu menghadapi Liu Qing yang berada di puncak Dowang. Pada saat itu Xiaoyan hanya menggunakan Green Lotus Core Flame untuk meningkatkan kekuatannya. Namun setelah ia keluar dari magma dan berhasil menyatukan kedua api surgawi, jelas kekuatan yang dihasilkan akan jauh lebih kuat. Setelah melakukan perubahan misterius api surgawi kali ini, Xiaoyan mampu berhadapan dengan seorang elit di puncak Dohuang. Di sisi lain, Yun San juga dapat merasakan lonjakan kekuatan Xiaoyan yang jauh meningkat. Namun ia merasa itu tidak cukup bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Yun San berkata dengan teknik peningkatan kekuatan seperti itu tampaknya Xiaoyan masih belum cukup untuk mengalahkannya. Ia lanjut berkata akan menunjukkan bahwa kekuatan palsu yang digunakan Xiaoyan takkan berdampak padanya yang seorang Dozong. Jelas saat ini kemampuan Yun San memang sangat meningkat jika dibanding dengan 3 tahun lalu. Terlebih dengan bantuan Hall of Soul yang ada di belakangnya, maka peningkatan yang dimiliki Yun San tidaklah main-main. Kondisi saat ini sangat benar-benar mencekam dengan 2 orang berkekuatan dahsyat saling berhadapan. Xiaoyan terdiam kemudian bersiap dengan pedang besarnya. Pedang berat yang cukup mengurangi kekuatan dan kecepatan Xiaoyan kali ini sepertinya tidak berpengaruh apa-apa. Terlebih sudah bertahun-tahun Xiaoyan terbiasa bertarung dengan pedang hitam miliknya. Setelah saling menatap tajam, kilatan putih terlihat bersamaan dengan Xiaoyan yang menghilang. Yun San tersenyum kemudian melambaikan tangannya ke satu ruangan kosong. Busur angin berbentuk bulan sabit melesat ke ruang kosong yang tiba-tiba berdiri sosok hitam dengan pedang yang diayunkan. Hantaman pedang dengan hembusan angin terjadi mengakibatkan Xiaoyan sedikit mundur lalu menatap Yun San. Di sisi lain Yun San tersenyum dan berkata kecepatan tersebut mungkin berpengaruh terhadap elit Dohuang. Namun di hadapan seorang Dozong tampaknya itu adalah hal yang sia-sia dan takkan berpengaruh. Baru saja Yun San berhenti berkata sosok Xiaoyan telah menghilang dan tepat berada di atas kepala Yun San. Sayap ungu kehitaman dilapisi dengan api hijau zamrud membuat kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan. Sayap ungu yang telah lama tidak digunakan Xiaoyan semenjak naik ke tingkat Dowang kembali ia gunakan. Xiaoyan memanfaatkan kemampuan unik dari teknik terbang ungu miliknya dengan dilapisi api hijau. Kemampuan sayap ungu yang akan meningkatkan kecepatan ketika dilapisi dengan sayap asli jelas menjadi kejutan bagi Yun San. Alisnya berkerut menghadapi serangan dadakan yang tepat berada di atas kepalanya. Pedang hitam berat diayunkan menekan udara sekitar membentuk gelombang yang siap dilesatkan ke arah Yun San. Dengan ekspresi terkejut, Yun San melambaikan tangannya bersiap dengan serangan yang berada setengah meter di atas kepalanya. Dalam tatapan dingin, Xiaoyan berkata, bagaimana dengan kecepatan ini? Pedang besar segera dilesatkan bersamaan dengan Yun San yang melambaikan tangan ke arah Xiaoyan.
Gusur angin bertabrakan dengan gumpalan bola energi menimbulkan tekanan yang sangat dahsyat. Jika saja kekuatan Xiaoyan sedikit lemah, dapat dipastikan pedang akan terpental karena tekanan tersebut. Tak lama dari ledakan, sayap Xiaoyan mengepak dan seketika ia telah berada di sisi Yunsan. Kepalan tangan Xiaoyan siap mengeluarkan tinju dahsyat ke arah dada Yunsan. Octane Blast segera melesat bersamaan dengan Yunsan yang membentuk doki cair sebagai penghalang. Tinju keras Xiaoyan menempel dengan doki penghalang dari Yunsan. Melihat hal itu, Yunsan tersenyum dan berkata bahwa teknik tersebut masih saja Xiaoyan gunakan setelah 3 tahun tidak bertemu. Xiaoyan tersenyum sinis dan membalas bahwa serangan ini akan cukup untuk membuat Yunsan gemetar. Seketika telapak Xiaoyan diputar dan energi tersembunyi melesat menghantam penghalang yang dibuat Yunsan. Suara retak terdengar hingga perlahan energi menembus dan meledak tepat di depan dada Yunsan. Ledakan besar terjadi menimbulkan riak energi dan kabut akibat benturan. Xiaoyan mundur dengan sayap yang mengepak segera menatap ke arah Yunsan yang juga mundur. Ekspresi Yunsan menjadi sedikit serius ketika ia menyadari robekan jubah tepat di dadanya yang terlihat. Jejak merah pukulan Xiaoyan membekas di kulit Yunsan setelah serangan yang terakhir. Yunsan tersenyum sinis dan menatap ke arah Xiaoyan lalu berkata serangan itu cukup bagus. Tidak ada yang pernah melukai dirinya semenjak masuk ke tingkat Dozong. Oleh karena itu, Yunsan kali ini akan benar-benar serius dalam menghadapi Xiaoyan dan menunjukkan kekuatan sejati seorang elit Dozong.